Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7, nomor 22-23. Orang yang sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat, bernubuah, pakai nama Yesus, berarti level kebatinannya itu, kerohaniannya itu sudah tinggi kali. Tapi kenapa diusir? Diusir karena mereka berkongko-kongko dengan Lucifer bintang timur. Itu loh. Sekarang Anda tanya aja diri Anda, siapa yang mengajarkan kalian kemudian makan babi? Itu aja dulu. Siapa yang mengajarkan makan babi? Yesus. Mana dalilnya? Sedangkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar semua pemakan babi. Ayo. Semua pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Ayo. Berarti kalau ada perkataan Tuhan demikian, maka Tuhan betul-betul akan datang ngapain? 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 Membakar siapa? Pemakan. Makan apa? Babe. Siapa itu? Bom-bom dan teman-temannya. Ayo. Mau kemana larinya Kristen ini? Mau kemana? Hah? Ayo. Kristen ini mau kemana perginya? Mau kemana coba? Kan udah udah jelas. Jaminannya kan udah ke surga. Mana jaminannya? Penyembah Yesus mana jaminannya? Kan Yesus mengatakan, siapa percaya dengan aku, dia akan selamat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sekarang saudara mengenal Yesus utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Hidup Yesus kekal itu adalah Tuhan. Tuh, di mana itu dalilnya? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Siapa Engkau di situ? Allah. Siapa Engkau? Allah, Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini satu-satunya atau tiga-tiganya atau dua-duanya? Satunya. Satu-satunya. Ketika Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai utusan. Tidak mikir-mikir, lama ya. Iya, sebagai utusan. Jadi hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai. Sedangkan kamu, saudara Kristen, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gimana itu? Ilmu dari mana? Yohanes 13 ayat 13 itu pegangan Bang Juma. Yohanes 13 ayat 13. Coba apa bunyinya? Apa lagi yang mau dibantah? Kau menyebut aku apa? Kau menyebut aku apa? Kau menyebut aku, kau menyebut dan Tuhan, itulah aku. Oke. Menurut rasa Guru bahasa dan Tuhan ya. Oke. Menurut saudara, rasa bahasa Indonesia antara kata Tuhan dan kata Tuhan sama enggak? Itu Tuhan, Bang Juma. Iya, saya bukan tanya Tuhan. dulu. Beda Tuhan, beda Tuhan. Saya paham, saudara. Makanya saya tanya, menurut rasa bahasa Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan sama tidak? Enggak ada Tuhan dikata di situ, Bang Juma. Itu yang sama. Tuhan tanya, Tuhan saya iya, saya paham. Ya, Rabam Wamaran saya paham. Sekarang yang saya tanya, rasa bahasa kita orang Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan, apa cakupannya itu sama atau tidak? Beda. Beda, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam original teks pengakuan Yesus. Nah, ini Bang Juma selalu mencari yang aslinya. Sekarang begini, saudara. Bahasa Inggrisnya pisang apa? Banana. Kalau banana kita terjemahkan kemudian menjadi pepaya, cocok tidak? Ya nggak cocok lah.
Ya nggak cocok. Nah, bahasa Yunani yang dipakai Yesus di situ theos atau kurios? Hei, Jadi gini Bang Juma, ya, jadi itulah gini ya. Bang Suma. Enggak, Jadi gini Bang Suma. bentar Bang Tadi Juma, Bang banana Juma. ketika Sekarang diterjemahkan enggak, menjadi ini pepaya, ya, Bang, salah. Kalau kurios atau Bukan, kurie begini, Bang diterjemahkan Juma. Tuhan, salah atau benar? Yang saya buka Alkitab ini sekarang, Alkitab ini ditulis Tuhan bukan Tuhan. Jadi Nah, Bang Juma sekarang, itu oke, bagaimana? baik Gitu loh. saudaraku, ketika ada buku bahasa Inggris di dalamnya tertulis banana, begitu diterjemahkan banana tadi diterjemahkan menjadi pepaya, ini terjemahan salah atau betul? Salah. Karena Salah. itu sih udah Salah. Salah. Nah, original teks yang mengatakan kurie atau kurios, diterjemahannya mengatakan Tuhan, berarti salah. Terus Anda sudah tahu itu salah, Anda imani. Kenapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Kenapa bisa demikian? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu Oke. menjanjikan mereka dan setan itu membangkitkan angan-angan mereka. Padahal setan itu Yang hanya salah ini menjanjikan siapa, Bang Juma? tipuan Yang salah ini belaka. siapa? Itu Al-Quran katakan. Yang salah ini siapa? Siapa yang salah ini sekarang? Yang Ini salah di itu Alkitab Kristen. Tuhan. Bung, Kok saya Kristen? katakan yang Kristen itu yang salah. Sekarang zaman modern, zaman internet. Orang bisa belajar dari mana saja. Tidak mesti belajar dari pendeta. Tidak mesti belajar dari pastor. Karena mereka ada tujuan, yaitu perpuluhan. Kenapa nggak belajar langsung kepada Bible? Kenapa? Yang salah itu kalian. Karena kalian sudah tahu kebenaran, tetap kalian menolak kebenaran itu. Banana, terjemahan aslinya adalah pisang, bukan pepaya. Kurios, terjemahan aslinya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tetap aja dipaksakan jadi Tuhan. Apakah itu bukan cuplis namanya? Itu cuplis, itu namanya zolim. Makanya orang zolim itu tidak dapat petunjuk. Kenapa? Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Sehingga ketika berbicara kebenaran, kebenaran kalian tolak. Dan yang kalian kedepankan adalah egosentris. Yang kalian kedepankan itu adalah ego kalian. Iman buta kalian. Doktrin dogma kalian. Kalian mematikan akal. Sementara Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman, bukan dengan kepercayaan, tapi dengan akal. Ketika akal sudah membuahkan hasil, hasilnya itulah yang harus diimani. Bukan diimani dulu, baru diakal-akali. Ketika kemudian iman kita tidak masuk akal, baru akal-akalan. Kayak tadi, arti daripada pisang dalam bahasa Inggris, banana. Nah, kalau diartikan pisang ke dalam bahasa Inggris menjadi monkey, masuk enggak? Enggak. Tapi giliran Tuhan jadi Tuhan, wah itu kan di aslinya Bang Suma. Jangan masuk aslinya dong. Masuk ke terjemahan, cuplis. Mana cerita Anda mikir? Otak dikasih oleh Tuhan. Tapi karena hati kalian punya penyakit, akal jadi dikebiri. Sadarlah saudaraku, Jangan ya. Bang Juma, jangan Iya. berputar-putar tapi nggak ada titik temu gitu loh. Kan udah saya katakan tadi sama Bang Juma. Sudahlah. Enggak begini loh. Alkitab Tugas saya ini cuma mengingatkan, Tuhan. kalau Anda ingin kufur terhadap apa yang saya jelaskan, silakan aja lah, ikrah filin, saya tidak paksa. Yang pasti Yesus mengatakan di situ kurios atau kurie, bukan Tuhan. Bang Juma, Kalau Tuhan, terima. Tuhan itu theos atau alaha, itu pun theos itu dewa. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Bang Yesus Juma, mengatakan, silakan. saya izin. Saya terima udah kurios itu Tuhan atau kurie atau sebutannya Kurais atau raja-raja udah saya dah Kurais. terima. Ngapa larinya Kurais? Kalau Kurais itu Pak Bom. Ngikutmu Ya, kamu sebab juga. kamu diam aja dulu. Kamu ngelantur kalau ngomong gitu loh. Ya samanya kau juga ngelantur. Tuhan dibilang Tuhan. Tadi ditanya, sama ndak muatannya Tuhan dan Tuhan? Tidak sama.
Yesus mengatakan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Kenapa Anda menganggapnya Tuhan? Berarti Anda lebih ngelantur lagi. Banana katanya pisang, tapi Anda percaya itu adalah pepaya. Kan sakit. Sakit itu Anda. Makanya dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanam marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Setan itu yang kamu sembah. Apa buktinya? Akulah bintang timur, gilang gemilang. Nah. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Karena Yesus akan mengusir kalau kalian mati, ya, tidak meninggalkan agama yang kalian anut ini, Yesus akan mengusir. Matius 7, 22, 23. Coba, mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk yang menyembah dirinya? Nggak ada. Jaminan masuk neraka, iya. Mana? Matius 7, 22. Bukankah kami bernubuat, bermujizat mengusir? Itu dia lakukan, bermujizat mengusir karena mereka telah menuhankan Yesus, beribadah Yesus, menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dipertuhankan. Jaminan bagi orang yang mempertuhankan Yesus adalah neraka. Mana dalilnya? Itu tadi. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Matius 13 nomor 50, orang yang diusir Yesus masuk ke neraka jahanam. Jangan gengsi. Kalau Islam salah, coba tunjukkan di mana Islam itu salah. Tunjukkan kepada kami, tapi dengan kaidah ilmu, bukan fitnah. Selayaknya saya menyatakan Kristen salah, saya nyatakan ilmu, dengan kaidah, dengan pemahaman. Bukan asal nuduh, bukan saya memfitnah, itu fakta. Siapapun yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalil ada. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan oleh karena kita lahir dalam keadaan seperti ini salah, maka gengsi menerima kebenaran. Jangan, Bu. Jangan. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan itu harus berpola dengan akal kita. Yang tidak masuk akal, lalu kita imani benar, itu ada akal-akalan. Contoh, kita sudah melihat ini adalah bara api, tapi kita paksakan dengan kepercayaan kita. Ini bara api kalau disentuh pasti dingin. Karena kita yakini, kita percayai, kita imani, padahal akal mengatakan yang disebut bara api pasti panas. Ah, enggak dong, saya kan udah terlanjur percaya bara api itu dingin. Nah, peganglah cuplis, begitu pegang melepuh gusinya. Udah dibilang bara api jangan dipegang depan. Oh tidak, dia adalah es katanya. Oh, pegang, melepuh gusimu sekalian. Karena kenapa? Modal dogma, modal doktrin. Enggak kok, bara api ini dingin kok. Ya udah pegang lang coba. Begitu pegang, terlepas kukunya. Karena dogma, doktrin. Sudah dibilang, hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Masih ngotot. Enggak kok. Yesus itu adalah Tuhan yang satu-satunya itu yang datang menjelma menjadi manusia yang dibunuh oleh manusia. Cuplis. Enggak kok. Bara api itu adalah es batu es yang datang menjelma menjadi bara api. Ya udah peganglah, peluklah, ciumlah, jilatlah. Bagaimana mungkin ada kebenaran? Seekor sapi dibilang ayam. Bisa tidak itu seekor sapi disebut ayam? Ya nggak bisa. Sapi-sapi aja, ayam-ayam saja. Tapi orang Kristen apa? Begitu melihat Maria melahirkan, oh, telah lahir Tuhan kita di kota Daud. Gondol. Jelas-jelas yang keluar dari rahimnya, dari vagina Maria adalah anak manusia. Kok dibilang Tuhan? Dasar cuplis. Samanya itu, sapi keluar dari kandang.
Lantas Anda katakan, oh telah keluar ayam dari kandang sapi. Dasar gorila nggak punya otak. Itu doktrin. Yang keluar berbunyi ngoek. Itu sudah pasti monyet. Monyet itu sudah pasti sapi. Gak mungkin bukan. Mbek. Itu sudah pasti kuda. Itu sudah pasti kambing. Jadi nggak mungkin salah. Kecuali pendengarannya itu rusak. Ya. Jadi kalau Maria Kalau melahirkan, saya membilang Bang Juma itu tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah. ini lagi roh halus dibilang lagi Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kepada kebenaran, Cak Ayu. Tak mungkin Roh Kudus itu membimbing kepada kesesatan. Sedangkan yang Anda katakan itu Roh Kudus, bagaimana mungkin dikatakan Roh Kudus? Masakan anak bayi dibilang Tuhan? Hah? Hah? Roh apa? Roh Kudus. Kepas. Ya apa Roh Kudus? Yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah sapi. Mau nggak dibilang sapi? Nggak mungkin. Kenapa kau tidak mau mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu sapi? Ya karena yang kau lihat itu adalah anak bayi manusia. Mau nggak dikatakan yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah ayam? Mau nggak? Nggak mau, karena yang kau lihat itu adalah manusia. Tapi giliran doktrin masuk, yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Parah kalilah. Cobalah berpikir, pakailah otak. Pakailah otak. Di Markus 5, Bung. Masalahnya, datanya agama Kristen itu selalu bertambah karena tahu mereka kebenaran. Bang Juma. Matius Mereka 24. mau selamat, mereka mau selamat, bukan mau masuk neraka. Matius Makanya memilih Yesus 24. sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 24. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ingat, masih ingat pesan Yesus? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Masih ingat? Ingat pengakuan Yesus itu? Itu untuk orang Farisi. Ya, giliran Pak kayak Ustaz, gitu orang Farisi. Itu kalau gitu-gitu orang Itu Farisi. untuk orang. Yang kayak Jadi gitu-gitu. apa? Kenapa dibilang Yesus? Jadikanlah semua muridku. Artinya ini karena dibilang Yesus, jadikanlah semua jadi muridku. Makin banyak agama Kristen. Data jelas. Mama. Kalau Data kan jelas. Apakah Anda muridnya Yesus? Apakah Anda muridnya Saya mau Yesus? murid Yesus. Saya mau, baru mau. Sekarang Anda Saya hamba pengikut Yesus, Yesus. betul? Sekarang Anda hamba Yesus, betul? Iya. Ada nggak perintahnya jadikanlah semua bangsa menjadi hambaku? Ada nggak? Kan dibilang muridku, jadikanlah semua jadi muridku. Jadi murid, bukan jadi hamba. Cak Ayu. Murid itu udah jelas mengikuti perintahnya. Ya, Teladan Yesus. Bagus. Mana perintahnya Yesus untuk menjadi Kristen? Mana? Nggak ada ya setelah Iya, Yesus naik ke surga, baru lahir agama Kristen, baru Islam lahir. Berarti tak ada perintahnya Yesus untuk orang menjadi Kristen, betul? Murid-muridnya lah mengajarkan itu. Rasul Paulus, rasulnya. Perintahnya ikut ke Yesus atau ikut ke murid? Yesus itu bukan, itu bagian dari dari perintah Yesus. Kan mulai dijadikanlah muridku. Artinya begini, ketika di agama Kristen harus dibaptis. Siapa? Makanya apa kata Yohanes? Apa katanya? Yesus sendiri pernah membaptis nggak? Tuhan Yesus, Yesus baptislah pernah saya. membaptis nggak? Artinya situasional dan kondisi itulah yang enggak.
Alamak, Tapi Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus menyembah Yesus gak? maksudnya Yesus menyembah Yesus gak? Yesus. Iya, saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Ya, Yesus itu kan Elohim, ngapain dia disembah dirinya? Sekarang saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Bilang aja. Enggak. 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 Kristen ikut siapa menyembah Yesus? Elohim, Yahweh. Eh? Di mana Elohim menyembah Yesus? Bukan, kami Kristen menyembah Yahweh Elohim. Iya, Yesus mengatakan, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku sujud, muridku sujudlah. Kalian ke gereja sujud nggak? Kok jadi ke situ? Sujud itu bukan berarti bukan begitu. Cuma ini yang membuat blunder kan? Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sujud. Kamu? Sujud. Kalau mengasihi aku harus Ya sujud. Ya sujud. Kamu ke gereja sujud nggak? Tidak. Sujud itu bukan konotasinya bukan begitu. Aduh, Bang Juma. Jangan nanti kami sholat sujud kan gitu. Nanti kan Bang Juma bawa kami sholat sujud. Kenapa Kristen ibadah nggak sujud? Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sujud dalam berdoa. Kristen sujud nggak? Ya kalau di gereja nggak sujud lah. Ya kalau kau sujud di gereja, jidatmu kejeduk kursi. Betul nggak? Jelas kan? Udah liar kemana-mana kan? Benar kan? Bukan. Ini dia. Kamu tadi mengaku murid. Yesus Yohanes 10:27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah sujud dalam berdoa. Kristen melakukan hal yang sama enggak? Ya kita bisa bersujud berdoa waktu berdoa di rumah. Banyak cerita. Sekarang pertanyaan, Kristen ke gereja sujud nggak? Belum pernah saya temukan gereja Kristen keluar dari gereja benjol-benjol jidatnya, belum pernah kulihat. Berarti mereka nggak sujud. Karena kapan mereka sujud, maka dia akan jeduk jidatnya ke sandaran kursi yang di depan. Nah, gitulah. Artinya kalian itu hanya nyamar-nyamar. Makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Iblis selalu melilit lidah saya ketika saya baca ayat ini. Data ini pasti terbalik-balik. Pasti terbalik-balik. Dihampal sampai berapa kali pun, begitu saya baca Matius 24, nanti kan pasti lupa, gitu kan? Matius 7 nomor 23 pasti kebalik-balik. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pasti kebalik-balik. Iblis yang melarang lidah saya mengucapkan, membuka tabir rahasia mereka. Itu jelas itu, Bung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Aku ibadah Sabtu, muridku ibadah Minggu. Gondrong lu. Gigi lu gondrong, bro. Gurumu ibadahnya Sabtu, lu mengaku murid yang setia, ibadahnya Minggu. Dasar cuplis. Gurumu nggak makan babi, ente pesta dengan babe. Baru pagi-pagi nguap, mulut bau babe. Malam ngobrol, mulut bau babe. Pagi juga bau babe. Babe aja terus kalian makan. Yesus pernah nggak kayak gitu? Enggak.
Buktinya kan banyak yang suka makan B2. Apalagi Masa itu jadi unsur kebenaran? Justru malah Yesus bukan. benar enggak? Dengar dulu. Benar enggak Yesus menubuatkan bahkan banyak orang yang disesatkan oleh pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu? Benar enggak kata Yesus? Bahwa akan banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu dan Yesus palsu dan nabi palsu. Benar enggak dalam Matius 24 nomor 24? Dia akan menyesatkan banyak orang. Benar. Benar enggak? Ah, benar. Terus Benar. kenapa Anda bangga? Benar. Kenapa Anda bangga? Banyak orang nyembah Yesus. Kenapa Anda bangga? Justru itu menggenapi nubuatan daripada Yesus bahwa Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bukan ke situ, Bang Juma. Alamak, oke. Jadikanlah semua muridku. Udah Dengarkan. jelas kan? Kalau dijadikan semua murid, berarti Kristen itu harus menjadi orang Yahudi. Ibadah Sabat, tidak makan babi, oke, bersunat. Kalau kalian memang betul-betul murid, tapi kalian itu hanya nyamar-nyamar. Dari buahnya kau bisa melihat dia, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan. Nah, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat, itu tanda-tandanya. Sekarang begini. Percaya nggak ucapan Yesus bakal muncul Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya? Nah, percaya. Mana Yesus palsunya? Belum datang. Iya. Belum datang katanya. Allahu Akbar. Yang datang di Jadi Pulau siapa? Patmos. Yang datang di Pulau Patmos itu akulah Yesus, mengutus malaikatku. Aku tunas Daud, sang bintang timur. Itu siapa? Kalau Itu banyak siapa? yang Aku tanya mengaku. dulu. Itu siapa? Nabi itu kan Ya. palsu itu. Selamat, Anda sudah mengakuinya. Berarti yang disembah Kristen selama kurang lebih 2000 tahun adalah Yesus palsu. Sudah selesai. Bang Andi lanjut, teman-teman yang lain. Udah, ingat tugas saya hanya mengingatkan. Anda mau ngikuti silakan. Anda tidak mau silakan. Tugas saya sudah selesai. Oke Bung, Anda sudah mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Subhanallah. Silakan, kebenaran akan terungkap. Terus kapan Bang Juma mau nuntun saya bersyahadat? Allahu Akbar. Hari ini udah langsung. Hari ini langsung. Atau kau mau kubaptis? Kubaptis kedua kali. Soalnya aku pun 2 kali ini dibaptis. Mau nggak kau 2 kali kubaptis? Tidak. Ini Aku sangat terkesima dengan penyampaiannya. Sangat benar sekali. iya, sedangkan saudara Kepa saja mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Mau kayak mana lagi? Enggak, gini loh Bang Juma. Bang Juma Gimana? itu putar-putar gitu loh. Gimana? Enggak Putar-putar? Pak Kepas secara logika aja dengan akal sebenarnya masuk sebenarnya penyampaiannya. itu. Cuman kita tidak mengakuinya aja itu aja. Masalahnya akalku nggak masuk, pengikutmu. Oh, akalmu yang tidak masuk, bukan penjelasan saya. Berarti akalmu. Kan tadi udah dibilang sama Bang Suma. Fi qulubihim marada. Di dalam hatimu ada penyakit. Sampai kebenaran pun kamu tolak. Kita sudah mengatakan itu adalah seekor sapi yang bunyinya mbe. Tapi kamu tetap aja mengatakan bukan, itu adalah kucing. Kenapa? Dalam hatimu ada penyakit. Itu Bung. Tanyalah dirimu jujur. Hati yang paling terdalam kamu tanya bait-bait. Wahai hatinya si Kepas, apakah benar Maria melahirkan cuplis atau Maria melahirkan manusia? Tanya hatimu yang paling dalam. Tanya hatimu.
Jangan ditipu oleh iblis. Karena yang mengajarkan kamu mempertahankan egomu dan kepercayaanmu ini itu iblis. Iblis tak mau kekurangan pasukan. Oh tidak Bang Suma, hentikan. Jangan kau ambil satu persatu prajuritku, please. Betullah aku memang adalah Azazel, bintang timur, Helal bin Zakar. Tapi please Bang Suma, jangan kau ganggu pasukan-pasukanku. Mereka semua adalah prajurit-prajuritku yang akan menemaniku di neraka Bang Suma, please. Jangan kau sadarkan mereka. Biarkan mereka terselubung dengan lemak babi Bang Suma. Jangan, please Bang Suma, jangan. Jadi ku tanya dulu Bang Juma, aku nanya dulu ya Bang Juma. Allah itu di mana? Allah itu meliputi kekuasaannya langit dan bumi. Jadi Allah tidak bisa ditanya Allah itu di mana. Al-Quranul Karim menyatakan. Nah, kan itu gawat kan? Tunggu dulu Bang Juma, gawat kan? Kok bisa? Bang Juma aja nggak tahu di mana Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah itu ketika ditanya, aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi mereka. Itu dalam Al-Quran dijelaskan kepada kami. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Berarti bagaimana mungkin Anda bertanya, Tuhan itu di mana, Allah itu di mana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jarak baginya. Makanya dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayo. Jadi Allah itu berarti ngambang ya Bang Juma ya. Allah itu nggak tahu ya di mana ya, ngambang ya. Begini saudara, kalau saya bertanya kepada orang Kristen 2000 tahun yang lalu, Tuhannya Kristen ada di mana? Ada di kandang domba. Kadang berada di mana? Kadang di bait suci. Kadang di mana lagi? Kadang di rumah ayah tirinya. Di mana lagi? Kadang di rumahnya. Kadang di tempat pemungut cukai. Itu Tuhanmu menempati tempat-tempat seperti itu. Sedangkan Tuhan alam semesta itu tidak butuh tempat. Sama seperti misalnya Yesus puasa 40 hari. Lamparlah dia. Setelah dia lampar, dari kejauhan dia melihat pohon ara. Dia datangi pohon ara itu. Kenapa dia harus datang? Karena dia tidak maha tahu. Tuhan saya, masakan dia mau dikatakan dia ada di sini? Berarti kalau dia ada di sana, berarti dia nggak ada di sini. Karena ada di sana. Bukan begitu. Allah meliputi langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu jelas itu. Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat. Begitu. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Artinya dia mengalami lapar. Di mana dia karena dia manusia bukan Tuhan. Iya. Tunggu dulu. Kok Dia tunggu lagi? Apanya lagi? Iya, supaya saya jelaskan. Jadi dia mendekati pohon ara. Yang di mana Yesus itu sebenarnya bisa aja dia makan apa aja pun, kenyang pun dia bisa. Ya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Iya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Nah sekarang bisa nggak? Bisa nggak apa yang... Bang Juma nggak baca nggak? Ya kali dia dicobain oleh iblis. Kan dibilang nyala kau iblis, bukan dibilang nyala aku iblis, kan enggak aku dibilang nyala kau iblis kan katanya. Iya, iblis disuruhnya. Iya kan? Habis itu iblis disuruh nyembah siapa? Kan
berarti Bang Juma nggak mendengar. Jika kau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Apa kata Yesus? Tidak, melainkan firman, bukan hanya dari makanan. Matius Jelas bahwa Matius 4, bahwa dia bisa bertahan bukan karena makanan, tapi karena firman. Apa sih? Faktanya dalam kitabmu itu Yesus lapar. Ketika dia kemudian Iya memang berpuasa, lapar, namanya puasa 40 hari 40 malam. Maka dari itu 3 kali diuji, dicobain Makin oleh dia. iblis. masuk akal tidak kemudian Tuhan pencipta alam semesta mengalami lapar? Dia kedagingannya, keilahiannya di sorga. Masuk Bang akal Juma. tidak Tuhan punya kedagingan? Ya masuk akal lah. Tuhan bisa menjadi manusia, manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Mati meja. Kalau Manusia Tuhan sok menjadi tahu. manusia, Tunggu, manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Udah, nah, apa bisa lagi yang tidak mau kita Tuhan bantah? tidak maha tahu? Bisa enggak? Tuhan itu maha tahu. Nah, terus kenapa Yesus itu tidak tahu kapan musim buah ara? Dia kan 100% menjadi manusia, tapi keilahiannya nggak hilang, Pak Bang Juma. Kalau keilahiannya tidak hilang, kenapa dia nggak tahu musim ara atau bukan? Hilang dong ketuhanannya karena dia nggak tahu musim ara atau bukan. Gimana sih ente? Nanti dibilang Bang Juma, kenapa dia bisa tangkap Romawi, sementara yang Petrus memotong telinga tentara Romawi? Artinya apa? Itu penggelapan firman. Bukan. Nanti Gini. jadi situ lagi arahnya. Gini, kita sederhanakan. Gini, kayaknya Anda masih bisa sembuh. Gini, coba, Aduh kacau lihat. coba. Manusia, apakah Tuhan? Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Manusia Ya, itulah saya apakah tarik. Tuhan? Tunggu. Manusia apakah Tuhan? Jangan, kalimatnya bukan begitu. Tuhan bisa Enggak, menjadi bukan ke manusia. situ, bukan ke Manusia situ. nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Tuh manusia apakah Tuhan? Maksudnya manusia apakah Tuhan? Maksudnya kalimat apa ini? Tunggu dulu Bang coba. Sulit dicerna ini. Kalau saya tanya Anda, binatang apakah Tuhan? Jawaban Anda? Jawaban Anda? Binatang apakah Tuhan? Kalimatnya nggak cocok gitu loh. Bang Gini. Juma. Binatang itu apakah Yang level Tuhan? pantas saja. Binatang itu apakah level Tuhan? Ya enggak lah. Ya. Manusia itu apakah level Tuhan? Juga. Ayo. Menggenapi firman. Enggak, Bang. Jangan Dia dulu jadi bawa manusia. itu. Jangan dulu bawa doktrin, Bung. Jangan dulu bawa doktrin. Manusia apakah level Tuhan? Bukan. Jujur Bisa aja dia menjadi manusia. Bukan level. Enggak level. Berarti Tuhan Anda juga bisa jadi binatang. Ya terserah kembali kepada Tuhan lah. Kan seperti Tuhan. Sekarang Dia kalau Tuhanmu, sekarang kalau Tuhanmu jadi binatang, yang mengurus manusia siapa? kan nggak pernah jadi binatang. Kata siapa? Kata siapa? Sejak kapan tuh? Siapa Tapi bilang? dasar pijakan kitabmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Nah terus ada nggak tertulis Nah, menjadi sekarang kalau dia tidak kan tertulis, nggak ada. Aduh, kalau dia tidak tertulis, jangan gini loh. dengar, Bang Juma jangan mabuk gitu loh. Bolehkah Tuhanmu, Minum seloki langsung mabuk. bolehkah Tuhan kamu itu batasi dengan akalmu itu? Kutanya dulu. Boleh enggak Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Boleh Tuhanmu kau batasi dengan Ya, akalmu? Ya nggak boleh lah. Enggak boleh. Berarti kalau Tuhanmu mau jadi monyet, ngapain kau pakai akal untuk memikirkan? Katanya Tuhan itu nggak terbatas, Tuhanmu nggak terbatas, Tuhanmu nggak mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi babi. Ngapain kau pakai otak?
Giliran Tuhan jadi manusia, kau Nggak tidak pakai otak. boleh, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kau pakai otak. Giliran Tuhan bukan menjadi begini, manusia, kau nggak pakai begini, otak. Bang Juma, binatang itu nggak ada roh, ya. Ini yang harus dibedakan Bang Juma. Nggak ada Binatang roh. nggak ada roh. Jadi binatang itu nggak ada roh. Berarti bagaimana mereka hidup? Mana sih menjelaskan sama Bang Bagaimana Juma? sih? Lucu. Udah lucu. akut memang Bang Juma. Jadi gini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Manusia apakah selevel Tuhan? Tidak. Tuhan apakah selevel manusia? Tidak. Betul? Betul? Tidak, iya manusia kayak kita ya. Jangan disamakan kayak Yesus. Iya udah nggak apa-apa. Dia Elohim Yahweh. Iya Kalau silakan kita- aja itu, silakan aja itu kegilaan Anda. Sekarang manusia nggak selevel Tuhan, betul? Betul. Nah, Tuhan nggak selevel manusia, betul? Iya. Benar. Nah, sekarang Yesus ini manusia atau bukan? Tuhan. Kan? Salah nggak kalau saya mengatakan bahwa Anda gepeng? Terserah Bang Juma, terserah. Tolong dulu. Kan udah dibilang. Tolong dulu refleksi lagi otak Anda. Kan Anda sudah mengatakan jelas Yesus dibilang. manusia yang tidak sama seperti kita, betul? Iya, benar. Nah, berarti posisinya dia manusia kan? Iya, pas di bumi dia manusia, keilahiannya di surga. Pas di bumi dia manusia. Oke. Pada saat Tuhanmu menjadi manusia, berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Betul? Berarti balik kita ngomong. Loh, tadi katanya level manusia tidak selevel Tuhan. Tuhanmu menjadi Iya. manusia berarti dia masuk dalam tataran level yang bukan Tuhan. Betul? Keilahiannya di surga, dia tetap Tuhan. Kedagingannya aja itu. Enggak ada keilahian. Yang ilahi itu cuman Tuhan. Ya Yang ilahi iya, itu cuma makanya Tuhan. Yesus itu Tuhan. Mati bija. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhanmu turun derajat menjadi bukan Tuhan. Betul? Makanya dibilang di Wahyu, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang menciptakan langit dan bumi dan hari kiamat. Ini yang mengatakan ini yang Yesus asli atau yang palsu? Asli lah. Di mana pernah Asli. Yesus mengatakan ketika dia penginjilan kepada Bani Israel, di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Di mana? Oh, itu nggak ada. Enggak Penginjilan ada. nggak ada. Sementara Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan. Berarti ucapan yang muncul kemudian di Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Karena pada saat dia datang penginjilan, segala firman telah aku sampaikan. Yohanes 17:8. Berarti segala firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Berarti akulah Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan makhluk lain. Mungkin Tuhan Anda yang menjelma jadi iblis yang mengatakan itu. Ketika Tuhan Anda menjelma menjadi Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Tapi ketika Tuhanmu menjadi setan, mungkin maka Tuhanmu mengatakan akulah Alfa dan Omega. Jadi Tuhanmu itu unik. Kadang jadi manusia, kadang jadi setan, kadang jadi ayam. Unik kan Tuhan kau itu? Kapan Tuhanku jadi binatang? Nggak pernah. Enggak. Kalau kamu sekarang begini, untuk apa Tuhanmu menjadi manusia? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia supaya Untuk- tidak binasa. Oke, Kalau oke. Bang Juma mengaku Yesus itu Tuhan, Bang Juma masuk surga. Udah oke, jelas. oke. Di materai. Oke. Ada materainya. Oke. Tuhanmu turun menjadi manusia, menjadi ciptaan dikarenakan dia ingin menghapuskan dosa-dosa manusia. Kalau Ya, Anda menyelamatkan. melihat, kalau Anda melihat anjing menggigit kucing, siapa yang salah di situ? Anjing kan? Benar nggak? Anjing nggak yang salah? Kucingnya kalau kucingnya mengganggu anjingnya lagi tidur ya digigit lah apanya ya berarti kucing dong. Beda. Siapa yang berdosa di situ? Kucing atau anjing? Yang menggigit atau yang Ya digigit? Yang kucingnya lah berdosa? kan lagi ganggu
Ah, yang digigit ini ketika dia digigit karena dia mengganggu anjing itu tidur. berarti Makanya yang bersalah salah ya kucing. Yang bersalah kucing. Betul? Ya. Ya. Ketika Tuhanmu ingin menghapuskan kesalahan Ya. kucing, maka Tuhanmu jadi apa? jangan ke situ Bang Juma, nggak ke situ apanya konotasinya. Egois sekali kau. Udah Kucing lari Bang itu Juma, juga udah ciptaan lari. Tuhan. Kucing itu juga ciptaan Tuhan. Mak, Antara Adam dan iblis mama, siapa yang salah? mama, Antara Adam dan iblis siapa yang salah? Adam atau iblis? Yang berdosa di situ Adam atau ya, iblis? Hawa yang menghasut Adam. Siapa yang menghasut Hawa? Hawa lah, kan Hawa. Siapa yang menghasut Iblis, Hawa? ular iblis. Iblis. Berarti yang berdosa di sini iblis atau Hawa? Yang berdosa Hawa lah. Nanti meja. Hawa tidak Hawa akan berdosa terhasut. tanpa ada. Kan mau terhasut. Dengar. Hawa meskipun terhasut atau meskipun ada buah itu kalau tidak dihasut oleh iblis, Hawa tidak makan. Betul? Iya. Anda mengajak orang minum makan narkoba. Yang salah Anda atau yang makan narkoba? Demi Jaki. Waduh, udah lain lagi kan, udah melebar kemana-mana. Makanya ente Udah melebar kemana-mana. Yang salah di situ adalah iblis. Ketika Tuhanmu ingin menghapuskan dosa dunia, maka Tuhanmu harus menjadi apa untuk menghapuskan dosa iblis? Menjadi apa? Ayo jawab jujur. Jadi apa? Jadi Tuhan lah. Jadi Tuhan pula kau. Tuhanmu Ya, datang, Tuhanmu datang menjadi manusia, ingin menebus dosa manusia. Tuhanmu ketika ingin menebus dosa setan iblis, maka Tuhanmu jadi apa? Ya Tuhan lah. Ya kalau jadi Tuhan lah. Ya jadi Tuhan pula. Tuhanmu menjadi manusia karena ingin menebus dosa manusia. Ketika ingin menebus dosa setan, maka Tuhanmu jadi apa? Hadatin saya sama Bang Juma Burban. Ya Tuhan saya jadi tetap Tuhan. Iya. Gak konsisten. Kau itu paling lucu memang. Akal-akalan terus kau pakai. Ketika Tuhanmu jadi manusia, kau paksakan dia. Dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Dia manusia, keilahiannya ada di langit. Harusnya kau jujur. Tuhanku menjadi iblis, tapi keilahiannya tetap adalah ilahi. Tapi dia menjelma menjadi iblis. Iblis ya iblis, tapi keilahian tetap ilahi. Harusnya kau katakan seperti itu. Jangan kau potong. Giliran manusia bisa, jadi setan nggak bisa. Parah memang agamamu itu, parah. Makanya Al-Quran mengatakan, wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, padahal iblis hanya menjanjikan tipuan kosong melompong belaka. Itu kata Quran. Harusnya kamu dengan Jadi kutanya dulu Bang Juma, saya tanya dulu. mumet kan Jadi kau kan? iblis itu enggak begini loh, bukan. Jadi gini, tadi iblis ini setara enggak dengan Tuhan? Saya tanya dulu Bang Juma. Kalau di agamamu setara, kalau di kami tidak. Iya, di agama saya tidak setara. Siapa Makanya bilang? dia dilempar ke Siapa dari bilang sorga. tak setara? Siapa bilang tidak setara dengan Tuhan? Di dalam kitabmu dikatakan, di dalam Yesaya 14 nomor 12, iblis bergelar bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu bergelar bintang timur. Sama enggak? Sama. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Setara Tuhan kau itu. Lanjut Bang Juma, lanjut Setara supaya Tuhan nanti kau itu. saya jawab. Bang Juma aja dulu ngomong, nanti saya jawab. Kamu bertanya, setara tidak? Saya katakan Tuhanmu itu setara. Kamu jujur ngakui. Udah. Tuhanmu roh kan? Enggak, jangan Tuhanmu gini Bang roh Juma, kan? jangan Kutanya sama intervensi. Tuhan- Jangan dulu Tuhanmu itu roh kan? intervensi. Saya menanyakan sama Bang Juma tentang Islam itu menganggap Tuhan
itu sama iblis itu setara nggak? Itu yang saya tanya, jangan Tidak buka agama dong. saya gitu loh. Laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti apapun. Tuh, Tuhannya Yahudi. Nah, udah 10 kan? nomor 6. Ini jawabannya Dengar. Imamat tadi yang Yeremia yang 10 nomor 6. Tuhan Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhanmu, Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen sama dengan iblis. Tuhan Yohanes 4 nomor Waduh. 2 dengar. Yohanes 4 nomor 24. Theos adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tuhanmu adalah roh. Sekarang iblis roh atau bukan? Ya, roh lah. Ya, apa bedanya? Sama-sama roh. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh, satu hakikat. Jangan, Sampai nggak sini boleh. ngerti kau? Ya, saya terima, Nggak saya ngerti Bang Juma. boleh. Malaikat kau itu tidak pun boleh roh pula. juga. Kau tidak pula. Bagaimana Jangan, tidak? nggak Iblis bisa. roh. Ingat, satu Yohanes 4 nomor 1. Ingat. Oke? Matius 4 nomor 1. Ingat. Iblis itu adalah roh. 1 Samuel 18, 16. Iblis itu adalah roh. Ingat, Yohanes 4 nomor 24. Tuhannya Kristen juga adalah roh. Berarti Tuhannya Kristen dan iblis satu hakikat, yaitu roh. Simak kau datang besok. Al-Quran Sederhana mengatakan, kali ya. Wa iya Bang dauna Juma illa. Jangan terlalu jauh, Bang Juma. Kau terlalu jauh. Terlalu jauh. Bersyukurlah ente, Bung. Terlalu Banyak sederhana. orang Kristen yang mati dalam kekristenan karena tidak sempat bertemu dengan Bang Suma. Kamu beruntung bisa bertemu dengan saya. Dengan bertemu dengan saya menjebarkan kebenaran berdasarkan Bible, bukan berdasarkan Al-Quran saja. Wa iya donguna illa syaitanam marida. Yang kau sembah itu hanyalah setan. Setan roh. Yang kau sembah juga roh. Sama enggak? Tahu enggak Bang Juma? Apa yang enggak? Tunggu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saya tanya dulu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saudara, kutanya kau, kesucian, enggak ada kesucian pada iblis. Dengarkan, Al-Quran mengatakan wa iya dauna illa syaitanam marida. Kerendahan hati, karena Bang Juma udah mulai sombong. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Coba. Setan itu roh. Tuhanmu roh atau bukan? Roh. Berarti Tuhanmu dengan setan satu hakikat. Sekarang untuk membedakan antara setan dan Tuhanmu apa? Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Yesus, lebih Tuhan tinggi yang dari disembah iblis. oleh umat Islam Dia adalah kan Tuhan diusir. yang tidak Dia kan serupa diusir dengan dari apapun. surga. Iya, Nah, tahu. dia kan diusir dari surga. Bang Juma tadi di mana nggak tahu, sampai sekarang Bang Juma aja nggak tahu di mana Tuhannya. Loh, Apa yang mau kita bahas? Tuhan Bang itu Juma jangan- meliputi langit dan bumi. Tuhan saya nih, jangankan kau berkata, dalam hatimu saja berbesek. Tuhan saya tahu. Sekarang, kau punya mulut itu, kau pergi ke atas bukit, kau teriak sekencang-kencangnya panggil nama Yesus sampai mulutmu robek sampai ke kuping. Apakah Yesus mendengarkan? Wah, dengarlah. Mana ayatnya Yesus Maha mendengar? Mana? Secara bukan mendengar. Secara apa? Secara saya cuples. Kalau berdoa secara Allah Bapa Putra, secara Allah Bapa akal-akalan, Putra dan Roh secara Kudus. dogma, secara doktrin, kamu jago. Kalau cuman doktrin kayak begini, Tukul pun bisa kau anggap Tuhan. Kenapa Tukul tidak maha mendengar? Karena pada saat itu Tukul posisinya manusia. Kenapa Tukul tidak bisa begini? Karena pada saat itu dia posisinya manusia, tapi keilahiannya ada di surga. Bisanya. Siapapun bisa. Kucing juga bisa kau tuhankan. Kalau cuma konsep kayak gitu. Kenapa kucing itu tidak bisa? Oh, itu karena pada saat itu statusnya sebagai kucing, keilahiannya ada di surga. Tuyul. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya
Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Susah kali diajarin. Yohanes 17 nomor 3. La haula wala quwata illa billah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus 17 nomor 3. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Bukan Tuhan itu sendiri. Kak Blampet, jangan kau kotori otakmu dengan doktrin-doktrin yang tidak rasional. Cobalah sehat sikit. Alauma. Berbahagialah. Alauma, Berbahagialah. sodiala. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah. Kalian hidup di zaman kalian bertemu dengan para apologet Islam. Dulu belum ada internet, belum Saya ada tanya TikTok. nih. Orang-orang mati dalam Saya kekufuran tanya nih. karena tidak sempat bertemu dengan apologet Islam. Kamu masih punya kesempatan bertemu. Pakailah akalnya dulu sikit. Sekarang Tuhan kau itu kutanya ya. Tuhan kau yang bernama Yesus itu. Kalau dia berjalan tiba-tiba dia kejatuhan batu sebesar ember. Pecah nggak kepalanya? Dia kan Tuhan, bisa menghilang. Mati meja. Bisa Iya dong. Iya dong. Pak Hendy, Bang Juma bilang kalau ada batu, dia aja bisa naik ke surga. Dia nggak menghilang. Dia aja bisa naik ke surga. Dia nggak menghilang. Saat itu dia dalam keadaan manusia. Kena batu dia sebesar ember. Jarak jatuhnya batu itu 100 meter. Pecah nggak kepalanya? Kalau kita kotoran dari makan anjing, kotoran. Kalau kita kotoran dari makan anjing. Ini yang disifati oleh sembahan kau. Kalau sembahanmu itu kena kepalanya batu yang jatuh dari ketinggian 100 meter, pecah nggak kepalanya? Pecah. Ini kan kalau. Kan iya, kalau. Ya benar, kalau. Pecah nggak? Iya, dia Tuhan yang nggak pecah lah. Bisa menghilang langsung. Nggak pecah katanya. Dasar penipu. Kau itu ingin menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Kutanya sama kau sekarang. Apakah dengan saudara mengatakan bahwa dia tidak akan pecah kepalanya dengan kejatuhan batu sebesar ember ketinggian 100 meter, dengan Anda mengatakan tidak akan pecah, apakah Anda tidak sedang menipu diri Anda? Itu sudah mencobain Tuhan Allah, nggak boleh. Dasar saudaraku ini. Itu sudah dibilang iblis, enggak Bang Juma? Itu sudah dibilang iblis ketika dia dicobain ketiga kali. Harusnya ketika Yesus ditombak, dengar, harusnya ketika Yesus ditombak di atas pohon, itu lambungnya tidak masuk, bengkok itu tombak. Masuk. Itu apa? Iya. Putar lagi lidah kamu, putar terus. Nggak bisa. Putar terus. Makanya tunggu dulu Bang Juma. Putar aja terus. Kasus dia kan berdoa 3 kali. Kamu lagi sedang mempertahankan di Gunung Getsemani. Kamu, saudaraku, sedang mempertahankan identitas iblis yang kau sembah. Sekarang, kalau Yesus, kalau Yesus tidak netek selama setahun, pada saat dia bayi, bagaimana perkembangan jasadnya, tubuhnya, biologisnya? Hah? Apakah dia tidak tumbuh seperti pohon bonsai? Emang Bang Juma lihat dia disusuin si Maria. Emang Bang Juma lihat? Lukas 26 nomor 11. Berbahagialah tete yang diisap oleh Yesus. Coba kalau tete itu kena tumor kanker, setahun dia nggak netek, kena busung lapar nggak dia? Pakailah otak kau itu. Makanya tadi kau sifati Tuhanmu jadi manusia. Oh, tidak sesederhana itu. Kalau Tuhanmu jadi manusia, kena flu, kena cacing, kena panu, tak ada kalpanas, panuan dia. Maka kalau kita lihat dia buka baju, maka nampak seperti harimau belang. Betul? Ini yang disifati. Siapa suruh kau katakan Tuhanmu jadi manusia? Ayo, kalau kena bisul, pas di bawah matanya, bukan tampilannya wajahnya tuh? Bukan pula. Tuhanmu jadi manusia kan? Berarti dia mensifati sifat manusia kan? Gimana kalau misalnya ditonjok sama tentara Romawi, giginya jatuh dok, 2 di depan. Terus dia bicara S, nggak bisa lagi S, F. Kenapa? Lubang 2 di depan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhanmu jadi manusia. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia manusia.
Itulah fatalnya kalau Tuhan dianggap Nah, di jadi sini manusia. Bang Juma terlalu sok tahu tentang Tuhan. Jangan kau katakan saya terlalu. Yesus pernah disebut mayat, betul? Betul kan? Betul, karena dia dibunuh. Betul. Kalau Yesus kemudian dihantam balok-balok, palanya benjol kan? Maka dia disebut manusia benjol, betul? Gak ada benjol-benjol. Nggak ada benjol-benjol karena memang nggak dipukul sama balok, tapi ditombak dan dikasih minum racun, mati jadi mayat dia. Kok iya kan? Kalau jadi mayat aja Tuhanmu bisa, maka benjol pun bisa. Kalau dia hidup pada zaman sekarang Itulah. ini, dengar. Makanya, Kalau hidup, tunggu dengar. dulu, Bang Kalau Juma. Tuhanmu hidup zaman sekarang ini, kena COVID, musim COVID, dia kemana-mana pakai masker. Ngerti nggak? Makanya dibilang Yesus, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan ditinggalkan Tuhan. Tuhanmu ada rohku. berapa? Kok ada? Harusnya dinyanyikan. Itu ilahinya, kedagingannya Lama, itu yang berkata. alamak. Kedagingannya Eli, yang kenapa berkata. lama sekali? Eloi, Eloi, lama dengar, sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dengar. Kalau Tuhanmu mengatakan perpisahan seperti itu, harusnya dia menyanyi aja di atas tiang. Perpisahan ini janganlah cepat berlalu. Itu kemesraan ini. Harusnya dia nyanyi kayak gitu. Nggak masuk akal. Tuhan teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sekiranya Tuhan di situ yang dimaksud Yesus dan Yesus yang teriak, maka bunyinya gini, Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Cuples. Yesusku, engkau meninggalkan aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diriku, mengapa engkau meninggalkan diriku? Cuples, gorila aja nggak kayak gitu kali. Ini kalau disifati, makanya Tuhan itu bertanya, hendak dengan siapa kamu menyamakan aku hingga aku sama? Makanya Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Abad pertama ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Cuplis. Tuhan mengatakan, aku Tuhan, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Abad pertama benar. ada Tuhan dari manusia. Bentar Bang Juma, kasih saya bicara sebentar. Ya udahlah, bicara pakai kuping, jangan pakai mulut karena masuk akal. Yang keluar dari mulutmu nggak pernah masuk akal. Tunggu dulu Bang Juma. Yang keluar dari mulutmu, saudaraku, nggak ada yang masuk akal. Coba kali-kali kau ngomong pakai kuping, bisa nggak? Bukan, kita bicara ayat firman Tuhan sesuai Alkitab. Firman bukan Tuhan, buah pikiran firman saya. hantu. Coba. Bukan buah pikiran saya. Ya, yang coba, saya silakan. bicarakan ini, dengar. Silakan. Saya mau dengar. Silakan. Ketika Yesus mau menghembuskan napas di tiang kayu salib. Tunggu dulu. Ada sebelah kirinya mengatakan, ditertawakan dia, kau Tuhan, katanya. Nah, di sebelah kanannya, benar kau Tuhan itu, katanya. Apa dikatakan sampai sebelah kiri? Kau ke neraka. Sebelah kanan, kau ke surga. Artinya, dia mampu mengatakan begitu. Nabi-nabi lain tidak ada satupun yang bisa mengatakan begitu. Nabiku mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kau surga. Kecil itu ucapannya Yesus. Kecil. Tidak ada apa-apanya tuh. Dengarkan, nanti kalau dulu, kau mengatakan dengar. Anda mengatakan firman Tuhan kan? Aku bacakan. Ketika Anda mengatakan sebelum Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir, sedih kali rasanya dengar itu. Tuhan, kau ingin menghembuskan napas terakhir. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Ulangan 32 nomor 39 jelas mengatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan. Aku kalau juga gini, yang menghidupkan. Iya. Mama Bang Juma,
Rupanya orang Bang ini susah Juma. kali Kalau diajarin. Yesus tunggu. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, ya kita binasa semua masuk Nenekmu neraka. kiper pakai kita pula kau. Bilang aja kami semua Kristen. Kami semua Kristen. Jangan kau bawa kita. Ma- Nenekmu Kipas, kiper. Yohanes 8 nomor 4 apa kata Yesus? Begini loh Bang Pergilah. Juma. Bukan, Yesus tunggu dulu mengatakan, Bang Juma. Yesus Penontonnya mengatakan, 6 pergilah kepada ribuan. imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan muridnya mempersembahkan binatang. Kok kau mempersembahkan manusia? Hah? Ulangan 18, ulangan 20 dikatakan bahwasanya jangan engkau mempersembahkan anakmu kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan sendirilah yang akan membinasakan mereka. Sebab mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mempersembahkan manusia itu kepada siapa? Tuhan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu kambing, domba, bom-bom, kemudian sapi lembu. Tak ada itu manusia, cuplis. Jangan ku bawa-bawa menghapuskan dosa kita dengan darah Yesus. Kamu aja, kami tidak. Banyak penonton di sini, bukan hanya Bang Juma aja. Jangan egois Bang Juma. Loh, Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang-orang Yahudi jika mereka hendak mempersembahkan hiu. Apabila mereka mempersembahkan hewan untuk penghapus dosa, sampaikan kepada mereka agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Manusia. Hah? Hoi. Hewan ternak itu manusia rupanya. Hah? Hah? Hei. Udah jelas? Udah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, Matius 8:4, pergilah kau perlihatkanlah dirimu kepada imam. Oke? Perlihatkan dirimu kepada imam, terus lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Hah? Persembahkan manusia rupanya. Woi, kamu baca kisah para pewarta. Woi, dengar dulu. Kau baca kisah pewarta atau kisah para rasul di dalam bab 21 nomor 15 sampai nomor 40-an. Kau baca di sana Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan setelah dia bertobat, dia mempersembahkan persembahan yang seperti Musa. Ayo lo. Ayo. Ayo. Belajar itu penting, Bung. Belajar, jangan ego. Jangan ego. Belajar itu penting. Sekarang gini deh, saya tidak mau menguasai forum ini. Sekarang Anda jabarkan, saya kasih waktu 3 jam. Kau jabarkan non-stop. Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Saya tidur dulu. Nah, jelaskan itu. Yesus menurut Yesus adalah selama 3 jam. Selama 3 jam itu, kamu kalau jujur dan menggunakan akal, tidak akan sampai penjelasanmu kepada Yesus sama dengan Tuhan. Tak akan pernah sampai. Gak akan pernah. Coba kau jelaskan. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya kasih waktu kau selama 3 jam. Yang lain jangan bicara. Mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya tutup mic saya. Jangan ada berbicara. Host juga nggak boleh. Udah jelas, apalagi yang mau dibantah? Nggak ada yang mau dibantah di sini. Yesus itu Tuhan. Nggak ada yang mau dibantah. Tak ada yang mau dibantah. Coba. Apalagi yang mau dibantah? Jangan ada yang berbicara ya selama 3 jam. Kalau ada yang berbicara saya turun. Biarkan saudara kita ini puas menjelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Saya hitung ketiga. Hitungan ketiga Anda jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Ini kesempatan Anda untuk mendoktrin, membuat orang semua yang ada di sini 6.000. Dengar, 6.000 lebih orang menonton di TikTok, di YouTube saya ada kurang lebih 2.500. Buat mereka menjadi gila semuanya dengan Anda menjelaskan Yesus menurut Yesus selama 3 jam. Saya dengarkan. 1, ingat, kalau ada yang bicara saya turun. 1, 2, 3. Jadi Yesus itu tidak perlu menjelaskan dia Tuhan. Sehingga ketika ada yang menanyakan muridnya, apakah kau guru atau Tuhan? Apa yang dikatakannya? Akulah itu.
Akulah Tuhan. Udah jelas. Apa lagi yang mau kita bantah? Yohanes 13 ayat 13. Makin melebar kemana-mana dalam hal diskusi ini. Gitu loh. Iya. Kok nggak bicara? Bicara lah. Kita kan diskusi. Ah, gawat gak tuh? Coba. Semua ikut perintah Bang Juma. Coba. Gawat gak tuh? Tuh. Itu salahnya. Aduh. Bisa-bisanya ya. Beginilah. Bisa. Salah orang ngomong. Salah semua jadinya. Yang begini. Tuh. Coba. Kompak pula itu semua coba. Nggak ada yang ngomong. Coba. Udah Bang, cuma kita bicara aja, ngobrol aja, diskusi aja. Apa lagi yang mau dipertanyakan? Cuma udah bawa aja ke rumah sakit ya. Ya itulah. Bang Juma mengatakan, tuh jangan dulu ngomong nanti Bang Juma keluar jadi. Jangan dulu. Apa? Tuh.